فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita masuk pada pembahasan pertama dari beberapa khabar-khabar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala yang wajib kita imani tentang kebenarannya dan tidak boleh sedikit pun meragukannya. Yaitu yang pertama terkait permasalahan Al-Isra wal Mi'raj. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-amrul awal al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra'u lughatan as-sayru bisyakhsi laylan. Wa qila bima'na sara. Fi'il mudhari'nya apa? Abdurrahman. Sara yasri sirayatan. Isra secara bahasa yaitu perjalanan dengan seseorang di malam hari. Bisyakhsi ini makna penting untuk menunjukkan bahwasanya Isra yaitu perjalanan yang dilakukan dengan ruh dan jasad. Tidak hanya perjalanan ruh saja. Kenapa? Karena bisyakhsi. Adapun secara syar'i kata al-'alama Ibnu Utsaimin wa syar'an sayru Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Baitul Maqdis. Yang dimaksud secara syar'i adalah perjalanan Jibril bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Baitul Maqdis. Liqaulihi ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ilal Masjidil Aqsa menuju ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ini pengertian Isra. Dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Isra tersebut bersama Jibril mengendarai kendaraan yang dinamakan Al-Buraq, yaitu hewan dari hewan-hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dari sisi besarnya sebagaimana dalam hadis fauqal himar wa dunal baghal. Dia dari sisi besarnya di atas keledai tapi di bawah bighal. Yada'u hafirahu ila muntaha tarafi. Dengan kecepatan yang luar biasa.
dia sekali melangkah yadau hafirah, yaitu meletakkan kaki depannya itu sejauh mata memandang. Satu melangkah sampai sejauh mata memandang. Ini kecepatan yang luar biasa. Adapun al-mi'raj lughatan al-alatul lati yu'raju biha wa hiyal mis'ad. Sedangkan mi'raj yaitu suatu alat yang digunakan untuk naik. Kenapa? Karena mif'al itu bentuk wazan dari isim alah. Nah, jadi mif'alun, mi'rajun dari araja. Baik. Ya'ruju alatnya mi'raj, yaitu alat yang digunakan untuk naik dengannya. Seperti tangga. Tangga untuk naik dinamakan apa? Mi'raj. Maka diungkapkan oleh Imam Al-Hafidz Al-Asbahani rahimahullahu taala, qala ahlul lughah wal mi'raj huwa as-sulam wad durj yu'raju bihi ila sama. Mi'raj yaitu tangga yang digunakan untuk naik dengannya menuju ke langit. Tangga untuk naik ke langit. Wal 'uruj al-irtifa' was-su'ud. Fal mi'raj ma yakunu bihi al-murtaqa ila sama. Ma yakunu bihi al-murtaqi ila sama. Sehingga mi'raj adalah perkara yang seseorang mau naik dengannya menuju ke langit. Baik. Ini pengertian secara bahasa mi'raj, berarti alat untuk naik berupa tangga menuju ke langit. Wa syar'an, adapun secara syar'i, qala as-sulamul ladzi 'araja bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal ardi ila sama. Yang dimaksud dengan mi'raj yaitu tangga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam naik dengannya dari bumi menuju ke langit. Liqaulihi ta'ala wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa ila qaulihi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wan najmi idza hawa, demi bintang ketika dia itu meluncur. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Tidaklah teman kalian ini, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tersesat, tidak pula dia itu menyimpang setelah mengetahui kebenaran. Di sini ada faedah penting. Allah Subhanahu wa taala bedakan antara apa? Antara ad-dhalal dan al-ghiwayah. Dan kedua-duanya dinafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang sesat, bukan pula seorang yang menyimpang setelah mengetahui kebenaran, setelah memiliki ilmu.
Dan idza hawa disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala ay suqutuhu fil ufuq fi akhiril lail 'inda idbaril lail wa iqbalin nahar. Berarti demi bintang ketika apa? Ketika jatuh di ufuk di akhir malam. Ketika apa? Malam mulai berakhir dan mulai datangnya siang. Baik. Jadi terbit tenggelamnya bintang akhwan berarti itu apa? Kemudian disusul dengan terbitnya matahari. Baik, terbit fajar, kemudian semakin kuat sehingga terbit matahari. Nah, sehingga makna mudahnya wan najmi idza hawa yaitu demi bintang ketika dia terbenam. Nah, karena makna hawiyah di sini yaitu jatuhnya bintang, meluncur jatuh di ufuk di akhir malam ketika akan mulai datangnya waktu yang menggantikannya yaitu an-nahar, waktu siang. Sampai pada perkataan Allah Subhanahu wa taala, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Baik. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat ayat-ayat Rabb-Nya, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung. Dan syahid dari rangkaian ayat-ayat di surat An-Najm ini di mana antum bisa lihat dalam catatan kaki, yaitu pada ayat yang ke-7, asy-syahidu min hadhil ayat qauluhu ta'ala wa huwa bil ufuqil a'la. Wa huwa bil ufuqil a'la. Karena hal ini berkaitan dengan apa? Dengan malaikat Jibril. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ini sifat dari Jibril, 'allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa. Nah, wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia malaikat Jibril berada di ufuk yang tinggi. Nah, dan ufukus sama yang dimaksud dengan ufuk ikhwan yaitu huwa a'la minal ard. Baik. Yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di allati la tanaluha syayatin wa la yatamakkanuna minal wusul ilaiha. Yang tidak mungkin syaitan-syaitan untuk sampai ke sana. Itu al-ufuk. Pendalilannya bagaimana? Waqad naqala al-Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala al-ijma' ala wujubil iman bil Isra' wal Mi'raj. Dan Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah telah menukilkan ijma' tentang wajibnya beriman terhadap Isra' dan Mi'raj. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawahi oleh malaikat Jibril dengan menggunakan Mi'raj, yaitu menggunakan apa? Alat untuk naik, yaitu tangga naik ke langit. Qala wa kana fi lailatin wahidatin 'indal jumhur. Dan Isra wal Mi'raj, dua peristiwa ini ya kawan, itu terjadi dalam satu malam menurut pendapat jumhurul ulama. Di sini isyarat akhwan menunjukkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama dan disebutkan secara ringkas oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang khilaf tersebut.
Kata beliau, ikhtalafa salafu bihasabi ikhtilafil akhbar al-waridah. Faminhum man dhahaba ila anna al-Isra' wal Mi'raj waqa'a fi lailatin wahidatin fil yaqdah fi jasadin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruhihi ba'dal mab'ats. Wa ila hadha ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظواهر الأخبار الصحيحة ولا ينبغي العدول عن ذلك إذ ليس في العقل ما يحيله حتى يحتاج إلى التأويل. Jadi salaf berselisih pendapat sesuai dengan perbedaan khabar yang sampai kepadanya. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya Isra dan Mi'raj kedua-duanya terjadi dalam satu malam. Dalam kondisi Nabi terjaga dengan jasad dan rohnya dan terjadi setelah beliau diangkat menjadi Rasul. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Dan ini pendapat yang sahih. Pendapat jumhur, pendapat yang sahih. Nah, jumhur ulama ahli hadis dan fuqaha serta bahkan ahli kalam. Karena dalil-dalil yang sahih menunjukkan secara jelas hal tersebut sehingga tidak sepantasnya untuk kita berpaling darinya. Kenapa? Karena tidak ada di dalam akal ini yang mendorong untuk mengingkari hal tersebut. Sesuatu yang sangat mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang mustahil jika Allah menghendaki. Sehingga tidak dibutuhkan takwil-takwilan di sini. Baik. Jadi Isra dan Mi'raj terjadi dalam satu malam. Qala walil ulama'i khilafun mata kanat. Dan para ulama ada perselisihan silang pendapat di antara mereka kapan terjadinya Isra wal Mi'raj. Fayurwa bi sanadin munqati'in 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa Jabir radhiyallahu anhum ajma'in annaha lailatul itsnaini ats-tsani 'ashar min Rabi'il Awal wa lam yu'ayyin as-sanah. Arwahu Ibnu Abi Syaibah. Diriwayatkan dengan sanad yang terputus dari Ibnu Abbas dan Jabir bin Abdullah. Mereka mengatakan bahwasanya Isra Mi'raj itu terjadi pada malam Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tapi keduanya tidak menetapkan tahun berapa. Dan riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Baik. Cuman sebagaimana disebutkan sanadnya bagaimana ini syukran munqati', sanadnya terputus. Waqad hakama alaihi bil inqita' al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Telah menetapkan tentang terputusnya sanad Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Dan ada tanbih bagus dari Syekhuna Kamal Al-Adani rahimahullahu ta'ala bahwa hukum dari Al-Alama Ibn Utsaimin fayurwa bisanadin munqati' itu sebagaimana disebutkan dalam catatan kaki cetakan kita berdasarkan apa? Hukum dari Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Baik. Cuman di sini ada tanbih penting dari Syekh Kamal rahimahullah. Tanbihun qaulu syarih sanaduhu munqati' yushiru ila qauli Ibnu Katsir annahu munqati' wal amru laisa kama qala. Jadi perkataan syarih yang dimaksud dengan syarih siapa? Wais. Perkataan syarih di sini siapa yang dimaksud?
Nah, Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, perkataan beliau sanadnya munqati ini mengisyaratkan pada perkataan Ibnu Katsir bahwasanya sanadnya munqati, padahal tidak sebagaimana yang keduanya katakan. Qala balil atharu sahihus sanadi salimun minal inqita'. Bahkan athar ini sahih secara sanad dan selamat dari inqita'. Wa inna ma hasala al-wahamu min Ibnu Katsir bisababin naskhi. Dan hanyalah terjadi kekeliruan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir dikarenakan sebab an-nasakh, sebab yang menyalin hadis tersebut, riwayat tersebut. Faqad sakata Sulaim bin Hayyan 'inda Ibn Abi Syaibah fi ma naqalahu Ibnu Katsir, fa bana dzalika saqtu 'inda al-Jauzaqani kama fil Masdar. Baik, jadi pada riwayat Ibnu Katsir atau pada penulisan Ibnu Katsir, kawan, ada penamaan yang jatuh, ada nama yang jatuh tidak disebutkan ketika menyalin, yaitu Salim atau Sulaim Ibnu Hayyan. Dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah ini jatuh, tidak ketulis yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Dan jelas perawi yang jatuh tersebut dalam riwayat Al-Jauzaqani. Al-Jauzaqani meriwayatkan dari jalan Ibnu Abi Syaibah juga, an Affan an Sulaim bih. Baik. Nah, Sulaim bin Hayyan ini jatuh pada riwayat Ibnu Abi Syaibah, baru disebutkan pada riwayat Al-Jauzaqani, sehingga berarti tidak ada keterputusan sanad di sini. Nah, sanadnya sahih, nah muttasil. Berarti antum tambahkan ini tanbih penting. Nah, bahwasanya untuk riwayat athar Ibnu Abbas dan Jabir radhiyallahu anhuma sanadnya apa? Muttasil, tidak munqati'. Bahwasanya keduanya berpendapat Isra wal Mi'raj terjadi pada 12 Rabiul Awal pada malam Senin. Qala wa yurwa 'ani Zuhri wa Urwah annaha qabla al-hijrah bisana. Dan diriwayatkan dari Imam Az-Zuhri serta Urwah bahwasanya Isra wal Mi'raj terjadi sebelum hijrah dalam jangka waktu 1 tahun. Berarti apa? 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Rawahul Baihaqi fatakunu fi Rabiul Awal, dan juga menurut mereka terjadi pada bulan Rabiul Awal. Walam yu'ayyin al-lailah, tapi keduanya tidak menetapkan malam apa. Wa qala Ibnu Sa'ad wa ghairuhu wa jazama bihi an-Nawawi. Ini tentang tahunnya. Baik. Berarti pada Pak Zuhri dan Urwah kita mengambil faidah mereka menetapkan tahunnya, yaitu 1 tahun sebelum hijrah. Baik. Perhatikan catatan kaki. Athar Zuhri akhrajahu al-Baihaqi min tariq Musa bin Uqbah an Ibn Shihab mursalan wa marasil Zuhri min ad'afil marasil. Dari riwayat Zuhri ini mursal. Dan faidah riwayat mursalnya Az-Zuhri akhwan termasuk selemah-lemahnya mursal. Baik. Dan pendapat ini 1 tahun sebelum hijrah dipilih oleh Ibnu Sa'ad dan yang lainnya, dan ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bahkan ikhwan, balagha Ibnu Hazm fanaqala al-ijma' fi. Sampai-sampai Ibnu Hazm berlebih-lebihan. Beliau sampai menukilkan ijma' bahwasanya Isra Mi'raj terjadi 1 tahun sebelum hijrah. Tapi ini pendapat yang mardud, yaitu penukilan ijma' tersebut mardud, tertolak, karena jelas ada khilaf padanya. Kenapa? Karena ada yang mengatakan 6 bulan sebelum hijrah. Baik, sebagaimana disebutkan setelahnya.
Wa yurwa 'ani Suddi annaha qabla al-hijrah bi 16 syahran. Baik. Rawahu al-Hakim fatakunu fi dzil qa'dah. Dan diriwayatkan oleh Suddi berarti terjadinya sebelum apa? 16 bi 16 syahran. 16 bulan sebelum hijrah. Terjadinya di bulan Dzulqa'dah. Dan riwayat ini Taib Rawal Baihaqi fi Dalailun Nubuwah min tariqil Hakim anil Asam an Ahmad bin Abdul Jabbar an Yunus bin Asbad an Nasr an Ismail As-Suddi wa hadha mursal dha'if. Taib mursal ini juga dhaif. Demikian pula riwayat tadi Nam Urwah ikhwan athar Urwah juga padanya Ibnu Lahiyah. Taib. Dan pendapat bahwasanya terjadinya setahun sebelum hijrah ini juga diriwayatkan dari beberapa sahabat, disebutkan di sini di antaranya Abdullah bin Amr bin al-As, Ummu Salamah, Aisyah dan Ummu Hani bintu Abi Thalib, kemudian Ibnu Abbas. Cuma ikhwan, lakinnaha dha'ifatun jiddan, akan tapi sanad athar-athar ini sangat lemah. Kenapa? Li'annaha min tariqi Muhammad bin Umar al-Waqidi, karena jalannya dari Al-Waqidi, seorang yang matruk. Sejauh ini berarti kita belum mendapati riwayat yang datang dari salaf kecuali riwayat Ibnu Abbas dan Jabir tadi yang sanadnya sahih. Waqila qabla al-hijrah bi 3 sinin. Dikatakan juga terjadi sebelum hijrah sejarak 3 tahun. Waqila bi 5, dikatakan juga pendapat lain 5 tahun sebelum hijrah. Waqila bi 6, 6 tahun sebelum hijrah. Baik. Qala al-mas'alatu, perhatikan catatan kaki akhwan. Al-mas'alatu fiha 10 aqwal li ahli al-ilmi dzakaraha al-Hafidz fil Fath. Jadi tentang permasalahan kapan terjadinya Isra wal Mi'raj itu terjadi khilaf yang kuat sampai ada 10 pendapat di kalangan para ulama yang dipaparkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Wa hadhihi al-aqwal, kata beliau, la yasihhu minha syai' id laisa 'alaiha dalilun sahih. Dan pendapat-pendapat ini tidak ada yang sahih satupun. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Fala yuqal 'ala hadza bitahdid lakinnahu bila syakkin kana qabla al-hijrati wallahu a'lam. Sehingga tidak dikatakan secara pasti tentang kapannya terjadi Isra wal Mi'raj. Cuman tidak ragu bahwasanya terjadinya sebelum hijrah. Berarti intinya ikhwan, Isra wal Mi'raj terjadi sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan setelah beliau diangkat menjadi rasul. Adapun pastinya berapa tahun sebelum hijrah, wallahu taala a'lam. Ini tentang kapannya. Kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa kana yaqdhatan la manaman lianna Quraisyan akbarathu wa ankarathu walau kana manaman lam tunkirhu liannaha la tunkirul manamat. Sekarang pada pembahasan apakah Isra wal Mi'raj terjadi dalam keadaan Nabi terjaga ataukah dalam keadaan beliau bermimpi? Maka jawabannya apa? Cahya, ketika Nabi dalam kondisi terjaga. Baik. Perhatikan catatan kaki. Faqad warada annahu kana manaman
walakinnal huffaz ja'aluhu min aghlati Syarik bin Abi Namir. Dan telah datang hadis akhwan yang menyebutkan itu terjadi dalam kondisi mimpi. Cuman para huffaz, para ulama ahli hadis, para penghafal yang kuat, mereka menetapkan bahwasanya riwayat ini termasuk dalam deretan kekeliruan dan kesalahan-kesalahan perawi yang bernama Syarik bin Abi Namir. Dan memang dalam hadis tentang Isra wal Mi'raj, Syarik bin Abi Namir ini menambahkan beberapa hal-hal yang syadz. Di antaranya ini, menetapkan bahwasanya Isra Mi'raj terjadi dalam kondisi mimpi. Ini riwayat yang syadz. Kesalahan dari siapa? Perawinya namanya Bapak Syarik bin Abi Namir, maka diingat-ingat. Adapun yang benar, Isra wal Mi'raj terjadi dalam kondisi terjaga. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy menganggap ini sesuatu yang besar dan mengingkarinya. Tidak mungkin bagaimana Muhammad datang dan pergi dari Mekah sampai ke Palestina dalam semalam. Seandainya itu adalah mimpi, tentu orang-orang Quraisy tidak akan mengingkarinya. Kenapa? Karena mimpi itu tidak diingkari. Mau bagaimanapun, kalau itu mimpi ya sudah, terserah mau mimpi apa. Kemudian bagaimana kisahnya? Wa qissatuhu anna Jibril amarahu Allah an yusriya bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Baitul Maqdis 'alal buraq. Ini kisah secara ringkas ya kawan, dan hadis tentang Isra wal Mi'raj hadis yang termasuk panjang. Secara ringkasnya bahwasanya Jibril Allah memerintahkannya untuk memperjalankan Nabi, yaitu untuk melakukan perjalanan dengan Nabi di malam hari. Dari Mekah menuju ke Baitul Maqdis 'alal buraq, menggunakan kendaraan yang bernama al-buraq, yaitu hewan tadi dengan perawakan yang di atas himar tapi di bawah bighal, dengan kecepatan yang luar biasa. Thumma yu'riju bihi ila samawatil ula sama'an. Kemudian naik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ke langit-langit yang tinggi, langit demi langit. Mulai dari langit yang pertama, langit yang kedua terus. Dan di setiap mau melewati langit minta izin. Menunjukkan di sana ada penjaga, malaikat-malaikat penjaga langit, dan setiap langit ada pintunya. Sehingga tidak mungkin untuk melewati langit-langit tersebut tanpa izin dari malaikat. Maka dari sini pula kita ketahui klaim dari Dari para ahli astronomi, ya, mereka mengirim astronot keluar angkasa. Kalau memang itu betul, seperti mereka menginjakkan kaki di bulan dan seterusnya, kalaulah berita mereka itu betul, berarti mereka tetap masih di bawah langit dunia. Jadi masih di bawah langit dunia, belum melewati langit dunia benda-benda tersebut. Kalau berita mereka betul, yang jelas tidak akan mungkin mereka melewati langit dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Hatta balagha makanan sami'a fihi sarifal aqlam. Kemudian naik terus akhwan. Di setiap langit bertemu dengan beberapa rasul. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian di langit ketiga bertemu dengan siapa? Dengan Yusuf alaihi salam. Kemudian di langit keempat bertemu dengan Idris. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya, sebagaimana dalam ayat, yaitu Allah tempatkan beliau di langit yang keempat. Kemudian di langit yang kelima bertemu dengan Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, dan di langit yang ketujuh bertemu dengan Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Ini pertemuan Nabi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala tersebut di masing-masing langit.
Kemudian terus naik sampai tiba di suatu tempat yang beliau mendengar sarifal aqlam. Apa makna sarifal aqlam? Ai sariruha 'alal lawh, yaitu deritan suara pena. Nah, yang apa? Bergerak di atas apa? Di atas lembaran, di atas lauh, atau lebih mudahnya seperti apa? Lempengan. Lempengan untuk menulis, lempengan seperti lempengan batu untuk menulis. Adapun kaifiahnya wallahu taala a'lam. Kemudian wa faradallahu alaihi salawatil khams. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 5 waktu, dan juga kewajiban untuk umatnya yang sebelum ditetapkannya salat 5 waktu ini, di awalnya Allah perintahkan 50 salat untuk umat Muhammad. Kemudian ketika turun bertemu dengan Nabi Musa ditanya, dan kemudian apa? Ditegur bahwasanya inna umataka la tutiquna dzalik. Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu untuk melakukan 50 salat dalam sehari semalam. 50 salat, 5 salat saja. Kalau kita perhatikan, banyak kaum muslimin yang merasa keberatan dan meninggalkannya, wal a'yadu billah. Maka Nabi kemudian meminta keringanan kepada Allah sampai terakhir ditetapkan 5 waktu untuk kita semua. Wa utliya 'alal jannati wan nar, dan diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surga dan neraka. Wattasala bil anbiya'il kiram, dan berkomunikasi dengan para nabi-nabi yang mulia. Wa shalla bihim imaman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami mereka. Itu maksudnya wattasala bil anbiya'il kiram, bertemu. Dan terjadi iskal disebutkan oleh Ibnu Hajar. Faqad istashkala ru'yatul anbiya fi samawati ma anna ajsadahum mustaqirratun fi kuburihim bil ardi. Terjadi iskal bagaimana Nabi melihat para nabi di langit. Ya, Nabi kita Muhammad melihat para nabi di langit, padahal jasad-jasad mereka kan di kubur-kubur mereka di bumi. Bagaimana ini? Wa ujiba bi anna arwahahum tashakkalat bi suwari ajsadihim au uhdirat asaduhum limulaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam tilkal lailah tasyrifan lahu wa takriman. Dan itu mudah bagi Allah. Jawabannya bahwasanya ruh-ruh mereka itu didatangkan, kemudian datangkan dalam bentuk jasad-jasad mereka dulu di dunia. Atau bisa juga dihadirkan jasad-jasad mereka, karena jasad para anbiya tidak dimakan tanah. Jasad-jasad mereka dihadirkan untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam tersebut sebagai bentuk pemuliaan terhadap Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi di langit-langit tersebut. Kemudian wasalla bihim imaman, dan Nabi mengimami mereka. Baik. Dan di sini isyarat dari Syekh Ibnu Utsaimin bahwasanya beliau condong berpendapat bahwasanya Nabi mengimami para anbiya dalam salat di Baitul Maqdis setelah Mi'raj, yaitu setelah turun dari langit. Dan itu juga yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, sebagaimana dalam pelajaran beliau dulu saya dengar,
merajihkan pendapat ini, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi di Baitul Maqdis, yaitu sekembalinya beliau dari Mi'raj. Dan di sana ada yang menyelisihi hal ini, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Beliau mengatakan bahwasanya salatnya sebelum Mi'raj. Cuman kalau kita perhatikan kisah sebagaimana itu hujah dari Syekhuna Yahya, Nabi SAW setiap bertemu dengan para nabi di langit, beliau bertanya, "Man hadza ya Jibril?" Siapa ini wahai Jibril? Menunjukkan Nabi belum mengenal mereka dengan jasad-jasad mereka. Taib, kalau seandainya sudah mengimami salat di Baitul Maqdis, tentu Nabi sudah mengenalnya. Taib, ini menunjukkan dan sebagai penguat bahwasanya salatnya Nabi mengimami para nabi-nabi yang lain itu setelah Mi'raj. Tsumma raja'a ila Makkah. Kemudian Nabi kembali ke Mekah dengan menggunakan apa? Buraq lagi. Taib, menggunakan buraq. Fahaddatsan nas bima ra'a fakadzdzabahu al-kafirun wa saddaqa bihi al-mu'minun wa taraddada bihi fihi akharun. Kemudian Nabi kembali ke Mekah, maka Nabi menyampaikan berita ini kepada manusia. Apa yang beliau lihat, dan manusia terbagi menjadi 3 golongan. Orang-orang kafir mendustakan, orang yang beriman membenarkan, dan yang lainnya dipenuhi dengan keraguan. Dan ini ujian pada berita, manusia biasa terbagi seperti ini. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan Abu Bakar As-Siddiq di antara sebabnya ini. Beliau adalah yang sangat tegas dan kuat menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar dalam beritanya. Tidak ada keraguan sedikit pun pada Abu Bakar tentang berita yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Isra wal Mi'raj. Kemudian masyhur beliau dikenal dengan As-Siddiq. Ini kisah secara ringkas. Adapun hikmah dari Isra wal Mi'raj insyaallah kita tambahkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.